Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di dalam podcast She Know Muslimah Baitur Rahmah dalam segmen TSM Taman Surga Muslimah. Di episode kali ini kita akan belajar tentang 3 landasan utama dengan merujuk pada buku Al-Usul Ats-Tsalatsah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Fa'idha qila laka, apabila ditanyakan kepadamu, ma al-usul ats-tsalatsah, apa al-usul ats-tsalatsah allati yajibu 'alal insani ma'rifatuha. Ia adalah 3 hal mendasar yang wajib diketahui oleh tiap-tiap muslim. Faqul, maka jawablah, ma'rifatul abdi rabbahu. Seorang hamba mengenal Robnya, wa dinahu, agamanya, wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, dan mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebelum kita masuk kepada pembahasan, penulis di sini yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ingin mengisyaratkan bahwa risalah yang beliau tulis ini adalah risalah yang ringan, risalah yang mudah dan diharapkan bisa dipahami oleh kalangan manusia secara umum. Karenanya beliau tidak menuliskan secara rinci, secara spesifik, sehingga ketika kita ingin penjelasan yang lebih rinci, maka kita diharapkan bisa menggunakan buku-buku lain yang beliau tulis atau buku-buku yang berkenaan dengan syarah akidah lebih lengkap. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menyebutkan bahwa ada 3 perkara yang wajib diketahui oleh setiap muslim, yaitu yang pertama mengenal Robnya, mengenal Tuhannya, kedua mengenal agamanya, dan ketiga mengenal nabinya. Dalam istilah syariat, 3 perkara ini disebut dengan fitnah kubur, yaitu fitnah diartikan sebagai ujian pertama yang akan dialami manusia setelah ia meninggal. Inilah 3 pertanyaan pertama yang ditanyakan oleh malaikat Munkar dan Nakir kepada setiap mayat. Apa pertanyaannya? Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Siapa yang mampu menjawab 3 pertanyaan ini, maka setelahnya akan mudah baginya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kubur adalah tempat persinggahan akhirat yang pertama. Barang siapa yang selamat darinya, maka jenjang berikutnya akan lebih mudah. Sehingga perlu dipahami teman-teman bahwa ketiga pertanyaan ini hanya bisa dijawab dengan iman, bukan dengan ilmu atau pengetahuan atau wawasan semata. Barang siapa yang Allah Jalla Jalaluh, agama Islam dan Nabi Muhammad SAW selalu ada di benaknya dalam sehari-harinya, maka tentu ia akan bisa menjawab. Mengapa dikatakan bahwa pertanyaan tersebut tidak bisa dijawab dengan pengetahuan atau wawasan semata? Jawabannya adalah karena orang-orang munafik, apalagi orang kafir, mereka tidak akan bisa menjawab pertanyaan tersebut ketika di alam kubur. Padahal kita tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang sangat mengenal Nabi Muhammad SAW. Bagaimana tidak, mereka mengerti nasab Nabi, mereka hidup bersama Nabi, mereka sholat bersama Nabi, bahkan mereka pernah membersamai Nabi dalam peperangan. Namun ketika di alam kubur, di mana kondisi pada saat itu sangat mengerikan, Allah buat kelu lidah mereka, Allah cabut pengetahuan dan wawasan mereka tentang Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan saat orang-orang munafik itu ditanyakan tentang Nabi Muhammad SAW, mereka pun menjawab, ha la adri, aku tidak tahu. Aku mendengar orang mengatakan sesuatu, kemudian aku mengatakan hal tersebut. Sama juga halnya dengan orang-orang kafir di masa kini. Jika kita bertanya kepada mereka, siapa Tuhannya orang Islam, tentu mereka akan menjawab dengan jelas Allah. Lebih dari itu, kita dapati sebagian mereka bahkan pandai mengucapkan zikir-zikir atau kalimat thayyibah yang diajarkan dalam syariat Islam, seperti alhamdulillah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, subhanallah, dan yang lain sebagainya. Begitu juga jika kita bertanya kepada mereka tentang 2 pertanyaan selanjutnya, mereka mampu menjawabnya. Namun ketika di alam kubur kelak, mereka tidak akan bisa menjawab pertanyaan tersebut. Dari sini dapat dipahami bahwa mempelajari 3 pertanyaan ini sangat penting bagi setiap muslim. Dengan mempelajarinya, kita akan mengenal siapa Tuhan yang kita sembah, apa agama yang
diturunkan kepada kita, dan bagaimana aturan-aturan yang disyariatkan dalam agama kita, dan siapa itu Nabi Muhammad SAW yang patut untuk kita ikuti petunjuknya. Dengan hal itu, hal-hal tersebut akan kemudian menjadi membumi ya, mendarah daging, dan menjadi keimanan yang benar, keimanan yang jujur. Akhirnya kita mampu menjawab pertanyaan di alam kubur dengan keimanan yang kita miliki tersebut. Baik, sekarang kita memasuki al-usul as-salasah pada bagian pertama, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah berkata, "Fa idza qila laka man rabbuka faqul rabbiyallahu alladzi rabbani wa rabba jami'al alamina bi ni'amihi." Apabila ditanyakan kepadamu siapa Tuhanmu, maka jawablah, Tuhanku adalah Allah yang telah mentarbiahku dan seluruh alam semesta dengan nikmat-nikmatnya. Nah, teman-teman, kata ar-rabb dalam bahasa Arab itu berasal dari kata ar-rububiyatu atau ar-rububiyah ya, yang maknanya kembali kepada sifat rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu mencipta, memiliki atau menguasai dan mengatur seluruh alam semesta. Oleh karena itu, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menggunakan kata tarbiyah untuk menjelaskan sifat Allah yang berkaitan dengan pengurusannya terhadap makhluk, sebab tarbiyah merupakan salah satu di antara makna Rabb. Adapun makna tarbiyah secara bahasa Indonesia adalah memelihara dan mengurusi. Sebagaimana kita tahu juga, jika dikatakan kita menarbiyah anak, maka maknanya adalah kita memeliharanya sejak kecil. Seluruh kebutuhannya akan kita penuhi dan kita fasilitasi. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mentarbiyah kita, artinya Allah lah yang mengurusi kita, mulai dari menciptakan kita dari yang tadinya nggak ada menjadi ada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan segala kebutuhan yang kita perlukan. Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan segala fasilitas kehidupan yang kita perlukan, dan Allah memberikan nikmat-nikmat yang begitu besar dan melimpah, seperti nikmat kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa berpikir, dan lain sebagainya. Tidak cukup sampai di situ, tarbiyah Allah tersebut tidak hanya berlaku pada kita saja, namun berlaku pada seluruh makhluk yang ada di alam semesta. Kemudian ketika tauhid rububiyah ini kita pahami sebagai sebuah keyakinan, meyakini bahwa hanya Allah lah yang menciptakan, memiliki, dan mengatur seluruh alam semesta, maka ini adalah keyakinan yang benar. Nanti kita akan mengenal ada tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah adalah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai konsekuensi dari meyakini tauhid rububiyah Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, Allah yang memiliki alam semesta ini, Allah yang mengatur seluruhnya, maka Allah sajalah yang berhak untuk kita sembah. Sehingga para ulama menyebutnya dengan ungkapan tauhid rububiyah membawa konsekuensi tauhid uluhiyah, dan hal ini merupakan perkara yang logis ya. Jika saja misalnya kita bayangkan, jika saja yang mengandung, menyusui, mengurusi kita hingga dewasa adalah ibu kandung kita, maka dialah ya ibu kita yang mengandung kita, itulah yang berhak untuk kita bakti kepadanya, bukan kepada ibu-ibu yang lain. Begitu juga halnya seseorang wanita yang dilamar oleh laki-laki, yang dinikahi dan diberikan mahar, kemudian diberikan nafkah, segala kebutuhannya terpenuhi, maka baktinya dia lantas hanya diberikan kepada suaminya, bukan kepada yang lain, seperti itu. Begitu teman-teman, semoga bisa dipahami. Sehingga sekali lagi ketika kemudian ditanyakan siapakah Robmu, maka jawaban kita adalah Robku adalah Allah yang telah menciptakanku dan seluruh alam semesta ini dengan nikmat-nikmatnya. Dialah sesembahanku, tidak ada yang berhak ku sembah selain Dia. Teman-teman boleh tengok di Quran surah Al-Fatihah ayat 2 dan di Al-Baqarah ayat 21 sampai 22, itu merupakan dalil atau hujjah yang menegaskan bahwa satu-satunya yang berhak untuk kita sembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Dialah Rabb kita. Kemudian bagaimana cara mengenal
Rabb kita, maka cara mengenal Allah Subhanahu wa taala itu tentu melalui tanda-tanda kekuasaannya. Tanda-tanda kekuasaan Allah ini disebutnya ayat ya. Ayat ini ada yang ayat syar'iyah, berarti di dalam Al-Qur'an, maupun ayat kauniyah di alam semesta ini termasuk diri kita. Dan kemudian juga mengenal Allah dari akal yang bersih dan fitrah yang sehat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam buku beliau, jika ditanyakan kepadamu dengan apa engkau mengenal Tuhanmu, maka jawablah dengan ayat-ayatnya dan makhluk-makhluknya. Di antara tanda adanya Allah itu adalah ayat-ayat berupa kauniyah seperti malam, siang ya, pergantian malam siang, terus pergiliran matahari, peredaran bulan dan bintang. Dan kemudian di antara tanda lainnya dari makhluk-makhluk Allah itu adalah adanya langit yang 7 lapis, kemudian bumi pun 7 lapis ke bawah, dan apa yang ada di antara keduanya. Dalilnya apa? Dalilnya dalam Quran surah Fussilat ayat 37, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah malam, siang, matahari, dan bulan. Janganlah kalian menyembah matahari maupun bulan, tapi sembahlah Allah yang menciptakannya jika kalian benar-benar beribadah kepadanya. Jelas sekali ya. Jadi buat apa kita menyembah matahari, buat apa kita menyembah bulan, sementara dia juga adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga firman Allah dalam Quran surah Al-A'raf ayat 54, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arsy, dia menutup malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang yang masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ketahuilah bahwa bagi Allah segala penciptaan dan segala perintah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Nah, setelah kita tahu siapa Rabb kita, kemudian bagaimana kita mengenal Rabb kita, maka pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita terhubung ya, bagaimana cara terhubung dengan Rabb kita Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan beribadah kepada Allah. Nah, inilah yang tadi dimaksudkan bahwa setelah kita meyakini bahwa Allah itu yang menciptakan kita, yang mengatur kita, yang ngurusi kita. Nah, ini maksudnya ke dalam tauhid rububiyah. Maka ada konsekuensi sebuah tauhid uluhiyah, yaitu menjadikan satu-satunya Allah yang kita sembah. Dan macam-macam ibadah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala itu diantaranya Islam, iman, ihsan, doa, khauf, roja, tawakal, rahbah, khusyuk, khasyah, inabah, isti'anah, isti'adzah, istighosah, kurban, nazar, istighfar, dan taubat. Itulah beberapa jenis ibadah yang membuat kita bisa terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Oke, demikian yang bisa kita sampaikan pada sesi kali ini. Semoga bisa dipahami dan bisa diambil faidahnya. Insya Allah kita akan sambung pada episode berikutnya, yaitu di bagian kedua, bagaimana mengenal agama Islam. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Saya tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.